Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya biarlah kita selalu tetap mengandalkan Tuhan dan semangat dalam hidup ini. Dan kita boleh berjalan di dalam ritmenya Tuhan. Berjalan dalam apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Khususnya tentang bagaimana kita menjadi gereja yang dimana kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Kita sudah melihat beberapa contoh betapa luar biasanya ketika kemuliaan Tuhan hadir di dalam baitnya, di dalam kemahnya, di zaman Musa, di zaman Sulaiman. Karena itu kalau kita lihat sepanjang sejarah Alkitab, rumah Tuhan juga sempat mengalami perbaikan-perbaikan. Rumah Tuhan sempat mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki. Dan dalam proses untuk memperbaiki rumah Tuhan kembali kepada standar Tuhan, itu ada musuh-musuh yang muncul. Ada orang-orang yang tidak setuju, ada orang-orang yang sengaja menghalangi. Karena itu kita berharap gereja yang Tuhan mau bangun hari-hari ini adalah gereja yang bukan dibangun oleh tangan manusia, tetapi gereja yang dibangun oleh Roh Kudus sendiri. Stefanus sebelum dirajam dia berkata, rumah seperti apa yang kita mau bangun? Karena bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tempat duduknya. Jadi jelas dalam konsep hari ini, gereja yang Allah mau tempati bukanlah gereja gedungnya, acaranya, organisasinya. Gereja bait Allah adalah terdiri dari batu-batu yang hidup. Karena itu saudara, kita perlu memahami, kita perlu butuh pewahyuan sehingga kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan di dalam gerejanya. Yesaya telah menubuatkan pada hari-hari terakhir bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang lebih tinggi daripada gunung-gunung yang lain. Disitulah kita akan melihat dampak daripada rumah Tuhan yang terbangun oleh kuasa Allah sendiri. Akan ada banyak orang datang berduyun-duyun, suku-suku bangsa datang karena mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Mereka membutuhkan jalan-jalan Tuhan karena dunia ini semakin gelap, dunia semakin membingungkan Bapak Ibu. Karena itu mereka perlu datang. Saya percaya ketika gereja dibangun seperti yang Tuhan mau, maka pola gereja bukanlah pola seperti yang sekarang kita lihat hari ini. Dari satu gereja dia pindahkan ke gerejanya dengan alasan bahwa dia lebih baik daripada organisasi gereja yang lain. Gereja bukan saling tolong menolong, tapi gereja cuma memindah-mindahkan orang. Jemaat-jemaat yang sakit hati, kecewa, berputar-putar. Dan saya khawatir firman Tuhan digenapi karena ada jemaat iblis, ada jemaat palsu, ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan mungkin juga nanti akan muncul pendeta-pendeta palsu. Karena itu kita harus kembali kepada kebenaran. Bagaimana kita mengizinkan untuk Roh Kudus membangun kehidupan kita. Karena itu kita doakan supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan gerejanya. Kita melihat sebentar dalam kitab Hagai dalam proses pembangunan rumah Tuhan. Hagai pasal yang pertama. Di sini dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi umat Tuhan pada waktu itu, di zaman itu, mereka berkata ini belum waktunya. Kita sering juga berkata, apa sih gereja? Untuk apa sih? Tapi di sini kita lihat apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Hagai. Ini sebuah kisah yang pernah terjadi, tapi ini juga bisa menunjukkan relevan untuk zaman kita pada hari ini. Ya, rumah Tuhan tentu yang kita sepakati adalah bukan masalah gedung, tetapi ini masalah konsep Allah tubuh Kristus. Sekarang belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Lihat ketika kita membiarkan, ketika umat Tuhan, ketika hamba-hamba Tuhan, orang-orang tidak peduli dengan pembangunan rumah Tuhan, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Kita melihat bahwa seperti apa yang terjadi dengan 7 gereja di kitab Wahyu, macam-macam beragam. Ada gereja yang kaya raya seperti Laodikia, ada gereja seperti yang di Smyrna, mereka sedikit kekayaannya tetapi mereka setia sampai akhir. Ada gereja seperti di Efesus, mereka tidak kekurangan apapun, tapi Tuhan berkata engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita melihat macam-macam. Dan ini adalah gambaran daripada gereja yang sebenarnya sedang terjadi juga di hari-hari ini.
Dan kita membiarkan seperti apa yang terjadi di zaman Hagai. Mereka tidak peduli, mereka membiarkan rumah Tuhan tetap di dalam reruntuhan. Saudara lihat kondisi gereja hari ini, tubuh Kristus terpecah-pecah, berjuang sendiri-sendiri. Ya, kita nggak melihat ada kegerakan yang luar biasa. Dan ayat ini berkata, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ketika mereka tidak peduli dengan pembangunan bait Allah, Tuhan suruh perhatikan keadaan mereka. Perhatikan keadaan orang Kristen hari ini. Perhatikan keadaan umat Tuhan hari ini. Perhatikan keadaan gereja hari ini. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Saudara lihat, mereka menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Saya nggak tahu, mulai dari zaman saya kenal Tuhan tahun 83, tahun dalam 80 dalam pencarian, saya melihat bagaimana gereja banyak berdoa. Kita tahu jaringan-jaringan doa ya di mana-mana, gerakan-gerakan doa. Hasilnya apa yang terjadi? Hasilnya sedikit. Kita tidak melihat apa yang kita doakan. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Ya, ada ketidakpuasan. Kamu minum tapi tidak sampai puas, kata Alkitab. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Coba kita koreksi diri, kita evaluasi. Saudara jadi orang Kristen, mau kemana saudara? Ya, apa yang harusnya saudara lakukan? Apa sebenarnya tujuan saudara bergereja, berjemaat, tinggal di sebuah gereja lokal? Apakah saudara cuma datang dan pergi? Saudara cuma mengkritik sana, mengkritik sini. Saudara cuma menghakimi sana, menghakimi sini. Saudara bukan menjadi pembangun. Saudara tidak bergerak seperti yang Tuhan mau. Coba perhatikan keadaan saudara sebagai orang Kristen. Apakah sama seperti orang Israel pada waktu itu? Mereka berpakaian tidak panas, mereka minum tidak puas, mereka makan gak kenyang, mereka bekerja tapi untuk pundi-pundi yang berlobang. Tuhan berkata, perhatikan coba keadaanmu. Dan Tuhan nasihatkan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kemuliaan akan terjadi. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Kapan? Ketika kita mau memiliki spirit membangun. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kita lihat dampaknya ketika orang Israel tidak peduli dengan rumah Tuhan. Dan saya juga percaya hal yang sama terjadi juga. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara lihat bagaimana dampak akibat ketika umat Tuhan membiarkan rumahnya. Kalau di zaman sekarang, kalau kita nggak peduli dengan tubuh Kristus, bahkan tubuh Kristus, saudaraku, saling menghancurkan, saling egois membangun kerajaannya masing-masing. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu tidak salah kalau topik yang saya angkat adalah kemuliaan Kristus dalam gereja. Mereka harus berbalik. Mereka harus bangun rumah itu. Jangan tinggal di rumah masing-masing. Mereka tidak boleh tinggal di rumah masing-masing. Mereka harus segera naik ke gunung, bangun bait Allah itu. Nah, saya percaya ketika kita lakukan hal ini, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan seperti dikatakan oleh kitab Hagai ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyembuhkan, menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kemurahan dan anugerah-Mu luar biasa. Kami rindu, kami doakan Tuhan, rumah-Mu boleh terbangun, tubuh Kristus boleh terbangun, ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.